Assalamualaikum SD 3 Bening. Hari ini kita akan belajar bersama-sama matematika. Oke, disiapkan ya alat tulis dan pensilnya. Sekarang kita langsung lihat videonya. Ini kita akan belajar materi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Kalau kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan ribuan. Sekarang kita aplikasikan dalam bentuk soal cerita. Yuk kita langsung saja lihat contohnya. Oke, contoh yang pertama. Pada lomba lari maraton, Bagus mampu menyelesaikan larinya dengan waktu 3.214 detik. Dan Jaka mampu menyelesaikan dengan waktu tercepat yaitu 2.985 detik. Berapakah total waktu yang dibutuhkan Bagus dan Jaka dalam lomba lari maraton tersebut? Oke, kalau kita mengerjakan soal cerita, kita harus menganalisis dulu nih. Yang diketahui apa, ditanyanya apa, sehingga kita bisa tahu, kita bisa menentukan operasi hitung yang kita pakai itu nantinya apa. Apakah penjumlahan, apakah pengurangan, atau perkalian, atau malah pembagian. Jadi, kita analisis dulu. Yang pertama, diketahui. Yang diketahui, yang kita tahu dari soal itu adalah Bagus waktu berlarinya adalah 3.214 detik. Sedangkan Jaka 2.985 detik. Oke, kalau sudah, kita harus tahu yang ditanya itu apa ya? Nah, yang ditanya adalah total waktu yang dibutuhkan Bagus dan Jaka. Nah, oke. Karena ini total itu berarti kita harus tambah. Berarti operasi hitungnya itu adalah penjumlahan. Namanya total, kita harus tambahkan. Oke, berarti total waktunya itu sama dengan waktunya Bagas ditambah waktunya Jaka. Tadi waktunya Bagas 3.214 detik. Ditambah waktunya Jaka 2.985 detik. Oke, kita pakai cara susun ke bawah nih, biar lebih mudah mengerjakannya. Oke, yang pertama, 4 ditambah 5 sama dengan 9. 1 ditambah 8 sama dengan 9. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, satu satuan kita letakkan di bawah, satu puluhannya kita simpan di atas. Jadi, 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, total waktunya adalah 6.199 detik. Oke, kita lanjut soal. Paman ingin membangun rumah. Ia membeli banyak batu bata. Paman membeli 3.450 buah batu bata. Kemudian, pada hari Minggu, Paman membeli batu bata lagi 4.735 buah. Berapakah total jumlah batu bata yang dibeli Paman? Oke, kita analisis lagi. Kita harus cari yang diketahui, yang kita tahu dari soalnya. Yang pertama ada beli batu bata yang pertama, itu ada 3.450 buah. Kemudian, beli batu bata yang kedua, ada 4.735 buah. Nah, sekarang yang ditanya apa ya? Yang ditanya adalah total jumlah batu bata yang dibeli Paman. Oke, tadi sama seperti yang tadi, total berarti penjumlahan. Kita tambahkan keduanya. Total batu bata itu sama dengan beli yang pertama ditambah beli yang kedua. Tadi beli yang pertama ada 3.450 buah. Dan beli yang kedua 4.735 buah. Kita pakai cara susun ke bawah lagi. Yang pertama 0 ditambah 5 sama dengan 5.
Yang kedua, 5 ditambah 3 sama dengan 8. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ingat, kalau dia dua angka, dibagi. Dibagi 2 menulisnya, yang satu satuan taruh di bawah, yang satu puluhannya taruh di atas. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi, total batu bata yang dibeli paman adalah 8.185 buah. Yuk lanjut ke soal yang ketiga. Bu Siska membeli 2.500 gram gula. Ia lalu menggunakan 1.250 gram untuk membuat roti. Berapakah sisa gula yang dibeli Bu Siska? Oke, kita cari tahu dulu diketahuinya apa. Jumlah gula Bu Siska awal, yaitu 2.500 gram. Kemudian, jumlah gula yang dipakai untuk membuat roti ada 1.250 gram. Nah, yang ditanya adalah sisa gula Bu Siska. Oke, di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Total berarti ditambah. Kalau ini sisa. Yang namanya sisa itu pasti dikurang. Selisih atau sisa itu pasti pengurangan. Jadi, sisa gula Bu Siska sama dengan gula awal dikurangi gula yang digunakan untuk membuat roti. Gula awalnya tadi 2.500 gram. Dikurangi gula untuk roti 1.250 gram. Kita pakai cara susun ke bawah. Oke, tulis seperti ini. Yang pertama, 0 dikurangi 0, sudah pasti 0. 0 dikurangi 5, wah, tidak bisa. 0 lebih kecil daripada 5, jadi kita harus pinjam. Pinjam ke angka 5 di sebelahnya. 5 kita coret, dipinjam 1 jadi 4. 1, 0 kita sudah pinjam 1, jadinya 10. Sekarang baru bisa dikurangi. 10 dikurangi 5, sama dengan 5. Terus 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi, sisa gula Bu Siska adalah 1.250 gram. Oke, lanjut soal keempat. Di toko Pak Denny terdapat 3.256 pakaian. Selama 1 minggu, pakaian tersebut terjual 1.209 buah. Berapakah sisa pakaian yang ada di toko Pak Denny? Oke, kita analisis lagi. Yang diketahui adalah jumlah pakaian awal yang ada di toko 3.256 pakaian. Kemudian, jumlah pakaian yang terjual ada 1.209 pakaian. Nah, yang ditanya adalah sisa pakaian di toko Pak Denny. Oke, kita lihat lagi. Sama seperti tadi, sisa berarti dikurang. Operasi hitung matematikanya berarti pengurangan. Ingat, pengurangan. Sisa pakaian sama dengan pakaian awal dikurangi pakaian yang terjual. Tadi pakaian awalnya itu ada 3.256 pakaian. Dikurangi yang terjual ada 1.209 pakaian. Nah, kita pakai cara susun ke bawah. Yang pertama, 6 dikurangi 9. Wow, 6 dikurangi 9 tidak bisa. 6 lebih kecil daripada 9, jadi harus pinjam. Pinjam ke angka 5. 5 kita coret. Dipinjam 1 jadi 4. 6 kita sudah pinjam 1, berarti 6-nya jadi 16. Sekarang baru bisa dikurangi. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Kemudian 4 dikurangi 0 sama dengan 4.
2 dikurangi 2 sama dengan 0. Dan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi, sisa pakaian yang ada di toko Pak Denny adalah 2047 pakaian. Oke, teman-teman, telah selesai materi kita hari ini. Penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Ini, soal seperti ini, pasti banyak kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi dipelajari lagi, semangat lagi. Terima kasih sudah belajar bersama. Selamat belajar, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, sudah ditonton kan videonya? Oke, setelah ini kerjakan worksheetnya ya. Terus dikumpulkan sesuai deadline yang harus dikumpulkan. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Semangat SD 3 Bening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.